Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Indahwati, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lumajang. Saya mengajar di SDN Kedawung 02, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang. Saya di sini tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Iswono. Beliau adalah guru kelas 2 di SDN Kedawung 02. Assalamualaikum Bapak Iswono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Bapak, hari ini kita akan melaksanakan pra-observasi ya, Pak? Ya. Sebelum nanti saya akan melaksanakan proses observasi di dalam kelas. Sebelum itu, saya akan menyampaikan tujuan dari supervisi dalam kelas, Bapak. Ya. Yaitu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan dan kenapa kita melakukan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melaksanakan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya, Pak? Ya, Bu. Baik. Untuk itu ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan, Pak. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Baik, Bu. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu melalui pengamatan gambar, menyimak video, membaca teks, tanya jawab, bercerita, serta membuat games, puzzle, dan diskusi kelompok tentang simbol Pancasila. Diharapkan peserta didik dapat mengenali 5 simbol Pancasila dan Garuda Pancasila dengan tepat. Itu tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Ya, itu adalah rancangan pembelajaran yang ingin Bapak capai ya. Ya. Kemudian, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai? Untuk yang ingin saya capai, yang saya kembangkan ada 2, yaitu area pengetahuan dan area keterampilan. Untuk area pengetahuan sendiri yaitu peserta didik dapat mengenali 5 simbol Pancasila dalam Garuda Pancasila dengan tepat. Sedangkan untuk keterampilan yaitu anak-anak nanti diharapkan untuk membuat puzzle tentang 5 simbol dari Pancasila itu sendiri. Itu, Bu. Baik, berarti ada 2 yang ingin dikembangkan ya, Pak, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Di mana pengetahuan yaitu peserta didik dapat mengenal 5 simbol dalam Pancasila, dan area pengembangan yang berikutnya adalah keterampilan yaitu membuat puzzle, Pak ya. Ya. Untuk selanjutnya, Pak, saya ingin mendengarkan bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya, Pak. Baik, Bu. Untuk strategi yang saya gunakan setelah pembelajaran, yaitu di pembelajaran nanti, yaitu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan melaksanakan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Sedangkan untuk model pembelajaran yang saya gunakan yaitu model cooperative learning. Metode yang saya gunakan yaitu metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Itu, Bu. Baik. Berarti Bapak di sini menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya, Pak? Iya. Yang diintegrasikan dengan PSE, pembelajaran sosial emosional. Kemudian di sini Bapak akan membagikan kelompok berdasarkan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Kemudian model yang digunakan cooperative learning, dan metode yang digunakan yaitu diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan ya Bapak? Iya, betul sekali. Baik Bapak, selanjutnya bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan di dalam kelas? Untuk media pembelajaran yang akan saya gunakan di kelas, yang pertama yaitu saya menggunakan
video pembelajaran, yaitu menggunakan proyektor nantinya di kelas. Yang kedua, menggunakan media LKPD. Terus yang ketiga, saya menggunakan laptop juga untuk media pembelajaran di kelas. Itu media yang akan saya gunakan ketika pembelajaran nanti. Ya, berarti Bapak di sini menggunakan video pembelajaran ya Pak, Ya. menggunakan proyektor dan juga akan membagikan LKPD, tentunya dengan menggunakan laptop juga ya Pak. Iya, betul. Baik, kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan kegiatan tersebut? Hari apa, pembelajaran apa, dan di jam berapa Bapak? Untuk kegiatan yang akan saya laksanakan yaitu 4 hari lagi, Bu. Pada hari Sabtu, untuk pembelajaran yang akan saya ajarkan yaitu pembelajaran pendidikan Pancasila yang akan dilaksanakan pada jam pertama. Ya, berarti kurang 4 hari lagi Pak ya? Ya. Baik Pak, saya akan datang untuk mensupervisi di dalam kelas nantinya. Baik, nanti saya akan melaksanakan supervisi dalam kelas. Nanti kita akan adakan, setelah itu kita adakan percakapan pasca observasi ya Pak. Baik, Bu. Yang nantinya akan didampingi juga oleh pengajar praktik saya, yaitu Ibu Vita Ruswita Aisyah. Ya. Sebelum kita akhiri Pak, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan hari ini Pak? Yang saya dapat kasih anak-anak. Sebelum pembelajaran kita mulai, untuk menambah semangat kita di pembelajaran hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Untuk itu saya mohon untuk semuanya berdiri terlebih dahulu. Indonesia tanah airmu, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadikan beribuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku,
untuk cinta Indonesia. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Silakan duduk kembali. Setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya barusan, semoga kita tambah semangat, tambah kompak, tambah bersemangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini, dan semoga rasa nasionalisme pada kita semakin tinggi. Selanjutnya anak-anak, untuk hari ini apakah ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Akid. Kemana Akid? Sakit. Oh, sakit. Ya, mari kita doakan semoga Akid yang hari ini tidak masuk karena sakit, semoga lekas sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran kembali. Ya, anak-anak, melanjutkan materi yang kemarin kita sudah belajar tentang Pancasila, maka hari ini kita akan belajar tentang simbol-simbol Pancasila. Pernahkah sebelum saya mulai, ada yang pernah melihat burung Garuda? Ada yang tahu simbol-simbol di Pancasila? Ya, kalau burung Garuda itu apa anak-anak? Apa? Lambang negara Indonesia. Sedangkan simbol-simbol Pancasila ada berapa anak-anak? Ada 5. Yang pertama apa? Bintang. Yang kedua rantai. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima tadi dan kapas. Ya, anak-anak, selain kita mengetahui tentang simbol-simbol Pancasila, kita harus tahu bacaan Pancasila. Bacaan Pancasila yang pertama itu apa, anak? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul sekali ya. Selain kita sudah tahu tentang simbol-simbol, tentang lambang dari Pancasila, terus manfaatnya itu apa sih untuk kita? Ya, yang pertama itu, manfaat yang pertama yaitu memperdalam pemahaman Pancasila. Ya, manfaat mempelajari 5 simbol dalam Garuda Pancasila itu yang pertama, memperdalam pemahaman Pancasila. Ya, yang kedua, meningkatkan nasionalisme. Ya, memahami simbol Garuda Pancasila dapat menumbuhkan rasa cinta, kebanggaan terhadap negara kita, negara Indonesia. Ya. Yang ketiga, mendorong toleransi dan persatuan. Ya, seperti simbol pada sila ketiga. Ya, dan pohon beringin. Ya, mendorong kita memahami pentingnya menghargai perbedaan. Ya, toleransi dan menjaga persatuan dan keberagaman. Ya, manfaat yang keempat, membangun pemahaman demokrasi. Kepala banteng yang melambangkan musyawarah mencerminkan nilai demokrasi. Dengan memahami simbol ini, kita semua bisa belajar pentingnya kebersamaan, musyawarah dan demokrasi dalam mengambil keputusan. Yang kelima,
Manfaat yang kelima yaitu menguatkan keadilan sosial. Simbol ini yaitu simbol dari sila ini padi dan kapas. Ya, pentingnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yaitu maknanya mendorong komitmen pada keadilan dan kesejahteraan serta kepedulian pada mereka yang kurang beruntung. Ya, itu salah satu manfaatnya kita mempelajari simbol-simbol Pancasila. Ya. Selanjutnya anak-anak, adapun tujuan pembelajaran hari ini, ya, apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Yaitu tujuan pembelajaran hari ini setelah kita mengamati gambar, menyimak video, membaca teks, dan tanya jawab, bercerita, bermain game, menggunakan puzzle nantinya, dan diskusi kelompok, kalian sebagai peserta didik dapat mengenali 5 simbol Pancasila dalam Garuda Pancasila dengan tepat. Bahwasanya tujuan pembelajaran hari ini agar kalian dapat mengenali 5 simbol Pancasila setelah kalian nanti akan membaca, melihat video, bermain game, ya. Kalian dapat mengenali 5 simbol yang ada di Pancasila, yaitu tujuan pembelajaran hari ini. Ya. Selanjutnya, kemarin Pak Guru sudah membagi kelompok untuk kalian, ya. Pak Guru sudah membagi 5 kelompok di kelas ini. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5. Ya. Dan masing-masing kelompok itu ada yang 4 dan ada yang 3, ya, karena kita menyesuaikan dengan jumlah murid di kelas 2 ini, ya. Sebelum saya lanjutkan, pernahkah kalian melihat gambar ini? Pernah. Kelompok 1, apakah pernah melihat gambar ini? Gambar apa ini? Burung Garuda. Ya. Apa yang kamu ketahui tentang gambar-gambar ini? Ya. Lambang negara Indonesia dilambangkan dengan burung Garuda. Di dalam burung Garuda ini terdapat simbol-simbol, ya. Terdapat simbol-simbol Pancasila, ya. Ada bintang, ada pohon beringin, dan ada padi dan kapas. Untuk menambah pengetahuan kalian setelah barusan kalian sudah melihat gambar ini, Pak Guru akan mengajak kalian melihat video, ya. Video tentang pelajaran hari ini, yaitu Pancasila dan simbol-simbolnya. Perhatikan ke layar semua, ya, ke depan. Perhatikan dan cermati. Nanti akan ada pertanyaan yang Pak Guru tanyakan. Malam hari gelap, seram. Coba kamu pergi keluar rumah, memandang langit malam. Malam hari sangatlah indah karena bulan dan bintang bersinar cerah. Wah, banyak sekali bintang bertaburan. Indah sekali. Kita harus selalu bersyukur atas keindahan alam yang sudah diberikan Tuhan.
salah satu simbol dari sila Pancasila. Simbol sila keberapa ya? Yuk kita cari tahu sama-sama. Pancasila terdiri dari kata panca dan sila. Panca yang artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar yang menjadi pedoman bangsa Indonesia. Burung Garuda adalah lambang negara kita. Pada bagian penuding Garuda terdapat desain yang berisi simbol-simbol Pancasila. Mari kita bahas satu persatu simbol-simbol dari sila Pancasila. Bintang adalah simbol sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan dan melaksanakan perintahnya. Contoh pengamalan sila pertama adalah beribadah sesuai agama yang dianut dan saling menghormati antar agama. Bersyukur kepada Tuhan dan berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Rantai adalah simbol sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengajak kita untuk saling menyayangi sesama manusia. Contoh pengamalan sila kedua adalah menolong orang yang susah dan bersikap sopan santun. Pohon beringin adalah simbol sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia. Sila ketiga mengajak kita untuk cinta tanah air. Contoh pengamalan sila ketiga adalah mengikuti upacara bendera, melestarikan budaya daerah, dan mencintai produk Indonesia. Kepala Menteri merupakan simbol sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam memusyawarahkan perwakilan. Sila keempat mengajak kita untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Contoh pengamalan sila keempat adalah diskusi kelompok, musyawarah pemilihan ketua kelas, dan saling menghargai pendapat. Terakhir, padi dan kapas, yaitu simbol sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima mengajak kita untuk saling bersikap adil terhadap sesama. Contoh pengamalan sila kelima adalah tidak berbuat curang, suka menabung, menghargai hasil karya orang lain. Untuk mempermudah kalian mengingat simbol sila Pancasila, ayo kita menyanyikan lagu tentang simbol Pancasila. Ikuti aku ya. Simbol sila Pancasila. 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Hebat! Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, anak-anak, kamu sudah menyaksikan video barusan. Bahwasanya di video barusan itu menceritakan tentang apa sih? Tentang sila dan Pancasila, tentang simbol-simbol Pancasila. Ya, bahwasanya di video barusan juga dijelaskan bahwasanya di sila-sila itu terdapat berapa simbol? 5 simbol. Ya, anak-anak, untuk meningkatkan pemahaman kalian tentang Pancasila beserta simbol-simbolnya, kita akan bermain game. Gamenya game puzzle, ya. Kita akan merangkai puzzle, ya, bersama-sama. Untuk masing-masing kelompok nanti akan saya berikan
satu-satu tugasnya. Kita akan merangkai puzzle. Kelompok 1. Kelompok 2. Silakan untuk alat-alatnya, gunting dan lem untuk dikeluarkan. Ini ya. Ditata dulu sebelum dicocokkan dulu puzzle-nya ya. Oke. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Kelompok ini kelompok ya. Ya, untuk puzzle-nya silakan dirangkai dan langsung kasih lem ya. Ditata dulu ya. Kasih. Depan. Ya, tipis-tipis saja ya ngelemnya ya. Yang penting merata. Nggak usah terburu-buru, yang penting bagus ya. Nggak usah terburu-buru, yang penting bagus hasilnya. Sudah semua? Oke, kalau sudah lemnya dimasukkan dulu, Kak. Dimasukkan dulu ya. Sama guntingnya. Masukkan dulu. Coba sekarang diangkat hasil karya kalian. Oke. Ini wah, bagus semua ya, sudah jadi semua. Oke, selanjutnya silakan untuk ketua kelompok masing-masing silakan maju ke depan. Yuk. Ya. Kelompok 1 sebelah timur, kelompok 2, kelompok 3, 4 dan 5. Ya. Ya. Oke. Ini hasil games puzzle hari ini ya. Kita sudah membentuk puzzle Pancasila beserta simbol-simbolnya ya. Kita sudah membentuk dan kita alhamdulillah sudah selesai membuatnya dengan hasil yang sangat bagus ya, dengan hasil yang sangat bagus dan rapi ya. Untuk selanjutnya anak-anak, untuk masing-masing kelompok coba sebutkan macam-macam sila ya, untuk mewakili kalian macam-macam sila serta simbol-simbolnya. Untuk kelompok 1, sebutkan sila pertama. Kesatuan. Sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya apa? Bintang. Bintang. Sila kedua.
Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya apa? Rantai. Rantai. Sila ketiga, kelompok 3. Persatuan Indonesia. Ya, simbolnya apa? Pohon beringin. Pohon beringin. Sila keempat. Kepala banteng. Kepala banteng. Bacaan silanya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Ya, Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, pinter. Sekarang sila kelima. Padi dan kapas. Ya, padi dan kapas simbolnya ya. Untuk silanya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Kelompok 1 sudah menyebutkan bacaan sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya bintang. Kelompok 2 sudah menyebutkan sila kedua. Ya, apa? Kemanusiaan. Simbolnya apa? Rantai. Kelompok 3 sudah menyebutkan sila ketiga, Persatuan Indonesia. Simbolnya pohon beringin. Kelompok 4 sudah menyebutkan sila ke-4, ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya, simbolnya kepala banteng. Kelompok 5 sudah juga menyebutkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya apa? Padi dan kapas. Oke, beri tepuk tangan untuk teman kalian. Ya, silakan kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing. Kita membuat kesimpulan dulu ya. Bahwasanya hari ini, materi hari ini kita sudah mempelajari 5 simbol Pancasila. Simbol yang pertama yaitu bintang. Dengan sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Simbol yang kedua apa? Rantai. Silanya apa? Ya, yang ketiga Persatuan Indonesia, simbolnya pohon beringin. Yang ketiga, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, simbolnya apa? Kepala banteng. Yang terakhir, sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya padi dan kapas. Saya harap kalian bisa memahami, lebih paham, lebih mengerti tentang simbol Pancasila serta macam-macam Pancasila. Ya, sila itu ada 5, simbolnya juga ada 5. Ya. Selanjutnya anak-anak, untuk melatih pemahaman kalian, ya, Pak Guru akan memberikan soal untuk masing-masing siswa. Ya, ini dikerjakan. Ya. Ya. Ini ya. Silakan dikerjakan anak-anak, jangan lupa dikasih nama ya dan nomor absen kalian. Ya, dibaca sungguh-sungguh.
Sudah? Ya, silakan dikumpulkan. Ya, oke. Sama-sama. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Tutup dengan doa terlebih dahulu, ya. Untuk ketua kelas masing-masing, ketua kelasnya, ya, silakan maju dan dipimpin doa. Siap berdiri. Terus kata Pak Guru. Siang Pak Guru. Duduk nak. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Indahwati, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lumajang. Saya berasal dari SDN Kedawung 02, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang. Di sini saya masih ditemani oleh Bapak Yuswono dan Ibu Vita Rusmita Aisyah sebagai pengajar praktek calon guru penggerak angkatan 11. Assalamualaikum Bapak Yuswono dan Ibu Vita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah, semoga kedepannya tetap sehat ya, Pak. Amin. Baik, pada percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya proses observasi di dalam kelas yang Bapak lakukan. Dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas. Kemudian, pertanyaan yang pertama, Bapak, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah Bapak lakukan atau yang sudah berlangsung, Bapak? Baik, Bu. Karena belum terbiasa, mungkin saya merasa tegang awalnya. Tapi alhamdulillah pembelajaran bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Alhamdulillah, ya, Pak. Awalnya memang kalau belum terbiasa itu rasa tegang, Bapak. Tapi lama-kelamaan akan terbiasa ya, Bapak. Iya. Kemudian bisa diceritakan kembali, Bapak, area pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas. Ya, mungkin kalau tahapannya, yang pertama saya membuat modul pembelajaran Ya. untuk area pengembangan. Untuk area pengembangannya sendiri yaitu pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk pengetahuan, siswa dapat mengenali 5 simbol Pancasila. Sedangkan untuk keterampilan, siswa dapat membuat puzzle Pancasila. Ya, di sini tahapannya Bapak itu membuat modul pembelajaran dulu ya, Bapak. Ya. Ini Bapak kemarin yaitu pembelajaran PKN ya. PKN. Ya, untuk area pengembangannya ada 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan, siswa dapat mengenali 5 simbol Pancasila. Untuk keterampilannya, siswa dapat membuat puzzle tentang simbol Pancasila ya, Bapak. Ya, betul. Baik. Untuk ini sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum, Bapak? Menurut saya, alhamdulillah pembelajaran sudah berjalan lancar dan baik, namun masih ada kekurangannya, Bu. Ya, sudah berjalan dengan lancar, tapi masih ada beberapa kekurangan ya. Ya. Untuk itu, menurut Bapak, apa kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Bapak hadapi pada saat proses pembelajaran di dalam kelas, Bapak?
kekurangan atau hambatan yang sering terjadi adalah masih ada siswa yang tidak ingin terlibat atau tidak aktif dalam proses pembelajaran. Artinya siswa tersebut kurang aktif, begitu Bu. Iya, berarti ada beberapa siswa yang belum aktif atau Iya. tidak mau aktif ya, itu Iya. kekurangan atau kendalanya. Kira-kira apa yang menyebabkan siswa tersebut kurang aktif, Pak? Mungkin dalam pembagian kelompok dalam jumlah siswa tersebut terlalu banyak. Yang pertama, saya juga akan menggunakan sesuai dengan gaya belajar anak. Ada gaya belajar visual, auditori, kinestetik, sehingga anak akan merasa lebih nyaman di pembelajaran. Ya, berarti Bapak kemarin membagi kelompok sesuai dengan minat ya, Pak? Iya, betul. Bapak Iswono di sini akan membagi kelompok mencoba dengan gaya belajar masing-masing. Betul. Baik Bapak, mudah-mudahan rencana Bapak ke depannya dapat terrealisasi dengan baik ya Bapak. Iya, amin. Kemudian, kira-kira kapan ya Bapak akan melaksanakannya itu? Saya akan melaksanakan secepatnya. Akan melaksanakan secepatnya ya, karena ini adalah akhir-akhir dari semester 1 ya Bapak. Iya, betul sekali. Insya Allah bulan Desember ini akan ada ujian semester 1. Terima kasih banyak Bapak atas sama-sama. waktu yang diberikan kepada saya. Kemudian terima kasih juga kepada Ibu kita atas waktu yang sudah disempatkan. Baik, saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak selanjutnya ya Bapak. Iya. Baik, itulah percakapan baca observasi hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.